Assalamualaikum, selamat pagi teman-teman semuanya. Kita akan lanjutkan lagi. Sebelumnya kita sudah mengisi data dukung ya, seperti ini dari rekap data. Kemudian kita sudah mengisikan mana saja pasien yang menggunakan antibiotik, sudah kita beri kode di sini. Kemudian ada lagi pasien yang pasti rawat inap, merujuknya ke bangsal gitu ya. Nah, sekarang kita mau melengkapi data kolom bantu selanjutnya, yaitu menentukan pasien rawat inap ini berasal dari IGD atau berasal dari poli, ataukah dia memang perjanjian yang memang dia langsung masuk sebagai rawat inap gitu ya. Nah, maka kita pakai rumusnya itu seperti ini. Saya mudahkan di sini untuk kita semua bisa gampang memahami ya. Jadi, kalau yang ini rawat inap, pasti ini rawat inap gitu ya, karena ini sudah jelas rawat inap. Kemudian, kalau kita mau mengisikan di kolom yang ini, saya kasih warna kuning di sini. Kalau di bawahnya ini adalah rawat inap, ya, kemudian nomor rekam medisnya sama, ya, kemudian tanggal admisinya ini sama atau selisih 1 hari, ya, selisih jam, maksudnya kurang dari 24 jam, maka dianggap dia juga rawat inap, gitu ya. Kalau enggak dia rawat jalan. Oke, kita tulis aja rumusnya untuk memudahkan kita ya. Sama dengan kalau ya, if kita bikin klausul dulu. Kalau yang di C ini adalah kosong, jadi sama dengan petik 2 kali, maka kosongkan saja. Kemudian kita masuk ke rumus yang utama yang kita pakai. Semua harus terpenuhi, jadi kita pakai rumus N, ya, AND, ya. Dimana kalau G6 ini sama dengan ranap, ya. Kemudian G5 sama dengan G6, artinya nomor rekam medisnya sama, ya. Kemudian tanggalnya ini sama atau selisih 1 hari kurang dari 24 jam gitu ya. Maka kita pakai salah satu, pakai OR. Kemudian kita bikin teks karena dia tanggal ya, modelnya tanggal. Kemudian teks C6 ya. C6 yang formatnya adalah tanggal, bulan, tahun. Sama dengan saya copy aja di sini. Teks nggak bisa copy, kemudian teks, tapi ini C5 ya, sama dengan itu, atau teks C6 dengan C5 tapi yang selisihnya 1, jadi dikurangi C5 sama dengan 1. Nah gini, ini adalah kurung tutup untuk OR, maka tambahkan kurung tutup satu lagi untuk yang N. Udah, klausul itu kalau terpenuhi ya, maka tuliskanlah ranap. Kemudian kalau if lagi G5 itu sama dengan ranap, maka tulislah ranap. Selain dari itu tulislah rawat jalan atau ralan. Ya, kita kasih kurung tutup, kurung tutup, kurung tutup, enter. Oke, ini sudah masuk dia rawat jalan. Kita copy ke bawah rumusnya, kemudian kita lihat apakah kalau pasiennya ini ya, contohnya, nah ini dia pasiennya sama, kemudian tanggalnya sama, jam 9 dia masuk UGD, jam 10 masuk bangsal. Maka obat yang dia dapat di IGD, kalau memang ada antibiotiknya, dia kategorinya masuk rawat inap gitu ya. Itu, nah kayak gini juga dia dapat antibiotik ya di sini, maka antibiotik yang dia dapat kalau di IGD dia dapat antibiotik, maka antibiotiknya itu terhitung sebagai rawat inap gitu dan seterusnya. Kemudian kalau misalnya tanggal yang berbeda gimana? Kalau tanggal yang berbeda contohnya ini. Jadi saya nemu di mana ya? Nah, jadi pasiennya dia dari tanggal yang berbeda, tapi kemudian dia masuknya kategorinya ranap. Jadi selisih 1 hari gitu ya. Selisih 1 hari tapi kurang dari 24 jam gitu. Nah, itu bisa dikategorikan bahwa dia termasuk rawat inap. Gitu, nanti bisa teman-teman cari ya. Oke, prinsipnya seperti itu. Jadi kalau misalnya dia masuk dari
bangsal, misalnya tanggal 16 gitu, kemudian dia tanggal 16 malam, kemudian tanggal 17-nya jam 00 dia masuk rawat inap, maka dia kategorinya tetap rawat inap gitu ya. Ini gimana ya deh. Ada contohnya yang dia dari IGD tanggal berbeda. Nah, kayak gini. Nah, ini teman-teman saya kasih warna untuk contoh aja bahwa dia di IGD jam 6 sore tapi jam 12 malam dia masuk rawat inap, maka dia masuk kategori ranap. Kalau ternyata dia pakai antibiotik, maka nanti antibiotiknya itu satu kali masuk di IGD bisa dikategorikan dia ke rawat inap gitu ya. Kemudian kita akan mengisikan kolom selanjutnya yang ini nanti bermanfaat untuk pengolahan data analisis kuantitatif menggunakan metode DDD. Jadi kalau DDD itu yang usia anak nggak dihitung gitu ya, karena DDD sendiri maknanya kan rata-rata jumlah dosis harian yang digunakan pada pasien dewasa gitu ya. Jadi kalau anak-anak beda metode penghitungannya. Oke, kita akan merujuk ke kolom yang umur ini. Ya, kita akan ambil angka depannya, 2 angka depannya, tapi nanti hati-hati kalau angkanya hanya 1, misalnya 9 tahun, maka dia akan ngambilnya 9 spasi gitu ya. Maka dia nggak bisa dijadiin sebagai angka. Sama dengan kita ambil pakai rumus left aja, left di sel yang ini, kemudian kita minta 2 angka gitu. Kemudian nanti kalau misalnya hanya 1 angka, kan tadi saya sampaikan bahwa dia akan muncul 9 spasi gitu ya. Maka nggak 2 angka. Untuk menghilangkan spasi lebihannya kita pakai rumus trim, kemudian kita tutup. Tapi karena ini adalah teks bukan angka, maka kita harus tambahkan supaya dia jadi angka. Karena kita pingin nanti kalau dia lebih besar dari 18 tahun, maka itu berupa angka. Kita tambahkan value, kita tutup, kemudian barulah kita kasih rumus if ya. Kalau value trim left ini tadi lebih dari 18, maka tulislah apa yang ada pada kolom H. Kalau misalnya enggak, kosongkan aja ya. Nah, seperti ini teman-teman. Maka dia masuk ralan. Kemudian kita akan cek, kemudian kita akan salah pencet. Kita copy, kemudian kita paste sampai bawah. Kita lihat bahwa ya kosong ya, memang kosong dia. Kemudian yang atas ini kita cek kalau usianya di sini 10 tahun kosong di sini. 9 tahun di sini kosong ya. Kemudian ini berapa? 18 tahun ya. Kemudian 14 tahun ya. Begitu. Kemudian kolom bantu bulan ini berarti kita merujuk ke sini ya. Tapi ini kayak seperti ini ya, ini ada yang dia dirawat lintas bulan gitu ya. Jadi dia masuknya dari tahun 2025 tapi kemudian dirawat sampai masuk ke 2026 dan 2026 itu sudah pakai antibiotik gitu ya. Nah, itu juga bisa kita kelola ya. Kita kelola caranya gini. Pakai rumus if aja. Jadi kalau ini kosong gitu ya, sama dengan kosong, maka kosongkan aja. Kemudian kita isi lagi. Kalau tahunnya ini adalah 2025, maka ketiklah ini adalah bulan 1 ya, kita masukkan di Januari. Nah, selain dari itu, maka kita ketikkan ya, kita bisa ketikkan di sini bulan kok huruf kecil, huruf besar ya, bulan spasi, kemudian tanda petiknya yang pertama hilang, kita tambahin begini, kemudian kita sambung dengan bulan pada kolom yang ini ya. Kemudian kita kurung tutup, kita kurung tutup lagi, kita kurung tutup lagi. Oke, kita coba dia bulan 1, bener ya, masuknya bulan 1. Kemudian kalau kita scroll ke bawah seperti ini, dia masuknya bulan 2, betul, dia bulan 2, bulan 3 ya. Kalau dia Desember masuknya maka bulan 1 lagi. Oke, kita copy sampai ke bawah. Ya. Nah, untuk yang triwulan juga sama, nanti merujuknya ke sini. Ya, teman-teman coba sendiri pakai rumus
sama kayak yang ini ya, hampir mirip kayak rumus yang kolom 1, 3 ini. Jadi kalau angka terakhirnya itu 1, 2, 3, maka dia masuknya triwulan 1. Kalau angka terakhirnya ini 4, 5, 6, maka dia triwulan 2. Kalau 7, 8, 9 triwulan 3, dan kalau 10, 11, 12 dia triwulan 4. Demikian juga yang semester. Boleh teman-teman coba. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.